Salam. Halo. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan di tempat ini. Hari ini mungkin kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu ya, saya pernah cerita dengan Bang Jamal ini tentang kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Cuman baru hari ini saya bisa nyampe ke sini. Banyak sekali drama yang saya alami selama 10 tahun itu dengan Tuhan. Banyak negosiasi. Saya banyak negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya minta rumah, Tuhan kasih rumah, kasih buah. Pamer dulu ya. Tuhan, kalau ke Payang itu kan jauh. Saya naik motor ke sana capek Tuhan. Tuhan kasih mobil. Wow, terima kasih Tuhan. Kasih mobil berjalan sudah 1 tahun pertama belum juga nyampe, masih banyak sibuk saya di Tuhan. Cuti sibuk terus, banyak alasan saya dengan Tuhan. Ini sudah tahun kedua. Akhirnya kemarin saya memutuskan karena Tuhan selalu mengingatkan. Kadang karena sekarang zamannya gadget, main media sosial, Tuhan ingatkan lewat situ. Orang baik bisa pergi kesaksian menyampaikan apa yang mereka alami di dalam hidup mereka. Bahkan orang dari tetangga kita di sebelah bisa menyampaikan, cuma saya belum bisa. Perkenalkan, nama saya Erwin, saya dari Palo. Agama saya saat ini Katolik. Cuma saya sebelumnya pernah masuk di organisasi gereja lain. Tapi saya rasa karena masih dalam kepercayaan yang sama, hanya tata cara yang berbeda. Jadi hari ini saya mengajak, bukan datang ke sini bukan untuk mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk pindah organisasi, tetapi lebih menguatkan kita di dalam Tuhan. Karena ini nanti akan melibatkan organisasi dari gereja lain, seperti itu. Jadi saya dari kecil memang seorang Katolik ya. Terus dari kecil saya tinggal sama nenek karena orang tua saya bercerai pada saat saya kecil. Sampai di umur 9 atau 10 tahun lah, kelas 5 SD, saya tinggal sama nenek. Karena ibu saya sekarang ke Samarinda, yang mudik di sana nggak pernah ikut saya, paling ke ladang aja ikut nenek ini. Setelah mulai kelas 5 SD sampai kelas 6 sudah mulai bisa bergaul dengan anak-anak lain di kampung ini. Jadi mulai bikin rumah-rumah, pondok-pondokan lah gitu di semak-semak samping rumah. Kadang nggak pulang. Nah dari situlah yang mengawali saya mulai belajar merokok. Terus anak lain ngajak, ini ada minuman, ayo minum, biar kita mabuk. Dari situ mulai belajar ke jalan yang salah. Akhirnya SMP kelas 1, kenakalan saya sudah mulai tidak terbendung. Bahkan orang tua saya nasihati karena saya melawan. Melawan itu bukan hanya melawan dengan omelan, dengan omongan, tapi berani mereka pukul, saya pukul balik. Mereka kasih saya pukulan pakai bambu, saya timpas. Seperti itu pernah saya alami, saya ingat betul itu. Terus kelas 2 SMP saya dipindahkan dari Balo. Kamu pindahlah ke SMP Katolik, biar lebih baik lah. Dalam maksud orang tuanya supaya saya lebih baik. Saya tinggal dengan kakek di Simpang Raya. Kebetulan waktu itu kakek itu masih menjabat sebagai kepala cabang dinas pendidikan di sini di Kubat. Dan kepala sekolah di SMPK ini juga masih kakek saya juga. Pindahlah saya ke sana. Tapi ternyata rutinitas di keluarga yang saya tempati ini hari-harinya sangat dekat dengan Tuhan. Kalau subuh bangun, kita renungan pagi. Begitu malam, ada renungan malam. Wah, tidak masuk ini di dalam hati saya. Sangat bergejolak. Mereka ibadah, ngajak saya tidak mau ikut. Suruh ikut KKR, tidak mau juga, saya tidak mau ikut. Akhirnya lama-lama aku menjadi tidak enak. Terpaksa saya ikut KKR. Akhirnya dibaptislah saya di situ, di gereja Advent. Dibaptislah saya. Cuma dalam hati tetap bergejolak, saya seorang Katolik. Kenapa saya harus ikut ke sini? Tidak mau saya. Akhirnya hari Sabtu mereka ibadah, saya kabur dari sekolah. Pulang dari sekolah, saya pulang langsung ke rumah. Waktu libur di rumah dijemput lagi. Ayo kita ibadah. Saya sembunyi. Bilang sama adik saya, jangan kasih tahu keluar aku nanti. Bilang aja ke jalan. Oke. Akhirnya Pak Gembala pergi. Setelah
Setelah 1 tahun di situ, yaitu dalam hati saya sangat bergejolak. Saya minta orang tua saya untuk pindah ke tempat kakek saya di dekat sekolah. Karena tidak tahan jauh alasannya. Pindahlah saya ke situ. Di situ enak, makan minum, paling aktivitasnya cuma potong kayu sama pindahkan sapi, itu pun kadang-kadang. Nah, enak di sini. Sekitar setengah tahun kemudian datang lagi om saya, bilang kamu pindah ke tempat om aja, kamu temani adikmu. Dia nanti kalau om datang, pergi ke Samarinda atau kemana, kamu bisa temani adikmu, kalian dua sekolah. Kebetulan satu sekolah saya dengan adik sepupu. Nah, di situ lebih enak lagi, pakaian dicucikan, pulang ke rumah tinggal nonton TV, makan, nah seperti itu enak. Akhirnya pulang ke rumah, pas sudah lulus, semakin menjadi-jadi. Jadi saya bilang sama ibu saya, ibu, kalau ibu tidak berikan saya motor, saya tidak mau sekolah. Karena ekonomi memang sangat susah, kami orang yang sangat susah. Jadi jangankan beli motor, untuk makan aja sulit. Jadi saya melihat kekecewaan dalam hati ibu saya karena saya anak tertua. Sangat kecewa beliau karena saya tidak mau sekolah ini. Akhirnya saya tetap tidak mau sekolah. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, saya kelayapan kemana-mana, jarang pulang ke rumah. Disitulah mulai mabuk-mabukan itu tiap hari. Mabuk-mabukan, terus bergaul macam-macam sampai kayak lebih daripada hanya sekedar mabuk minuman. Sudah mulai obat-obatan. Jadi 2 tahun saya di rumah karena ibu saya sudah nggak tahan juga. Dia bilang kamu pindah aja ke tempat ke tempat nenekmu di Hongkong. Pindah lagi saya ke sana. Pindah ke tempat nenek. Nah, ada perubahan juga karena sudah dijadwalkan. Memang belum ada HP. Tapi kalau akhir pekan kita jual ke Talak. Mulailah janjian sama teman-teman kita jalan. Wah, di sana lebih parah lagi ternyata. Sampai di sana tiap malam nongkrong, minum apa segala macam, pokoknya tiap malam. Akhirnya saya di sana ikut kerja bangunan, terus ngores karet juga ya. Pada suatu malam, kebetulan malam itu saya cepat pulang, karena dalam hati saya sampai kapan hidup saya seperti ini terus. Kalau saya mogok-mogok terus, nanti saya punya istri, kayak apa saya menghidupkannya anak-anak saya nanti. Tapi ini kalau teman-teman menawarkan minuman, tetap saya ambil. Tidak bisa saya menolak. Belum kuat saya menolak. Setelah itu pulanglah saya. Cepat pulang pada malam itu sekitar jam 12 sampai jam 1. Saya bermimpi. Bermimpi itu duduklah di pojok gereja, di pojok gedung bulu tangkis seperti ini. Di situ ini gedung bulu tangkis, di situ tempat lapangan. Jadi saya nonton TV. Teman-teman saya, adik-adik, sama om saya, orang tua saya, mereka main bulu tangkis seperti biasanya, rutinitas seperti biasa, dan kondisinya malam hari di dalam mimpi saya itu. Tidak lama kemudian datanglah cahaya dari arah matahari terbenam, perlahan muncul sinar terang. Mereka dari dalam gedung ini yang tadinya main bulu tangkis keluar semua ke lapangan. Kebetulan lapangan sepak bola di sebelah sini, di sebelahnya gedung. Keluarlah mereka ke situ, bawa buku puji-pujian ini ya, buku lagu gereja. Kalau di gereja pun itu namanya lagu Sion. Nah, mereka nyanyilah di situ, nyanyi mereka. Saya pun ikut keluar, lihat Tuhan Yesus yang datang. Jadi tangannya seperti ini, pakai jubah. Di samping dia, ini berbaris malaikat-malaikat kecil memegang sangkakala sambil berketiupan seperti ini. Turunlah di situ seperti tanda mereka. Lalu umat-umat ini tadi menyanyikan lagu gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi perlahan mereka satu persatu, malaikat kecil tadi pegang, angkat mereka naik ke atas. Pegang semua diangkat naik ke atas. Saya dan teman-teman saya tiap malam mabuk. Ini kok nggak diangkat? Waduh, gawat ini. Perlahan mereka hilang ke atas, hilang. Nah, mulailah saya jalan, pergi lihat tunggul kayu, lihat pohon, semuanya jadi makhluk yang menyeramkan di dalam dunia ini. Lari ke sana kemari, semuanya menakutkan.
terdengar lagi suara dari atas. Kamu akan merasakan itu selama 1000 tahun lagi. Di situ saya terbangun. Apa maksudnya nih saya? Jangan-jangan besok saya mati ini. Pergilah saya ke dapur, bangun. Apa maksudnya ini? Sampai besok-besoknya saya pergi ke lokasi pergi nores. Jangan-jangan saya dipatuk ular ini mati dan sempat bertobat. Akhirnya berjalan, lihat teman-teman itu minum, mau bagi-bagi obat-obatan. Sudah, saya tidak bisa, saya tidak mau. Tapi kalau saya lagi mau, saya ambil satu. Masih berjalan ini, karena nggak bisa konstan juga, nggak bisa spontan ya. Untuk sebuah perubahan. Akhirnya saya memutuskan pulang ke rumah di Balok, ibu, saya mau masuk sekolah. Masuk lagi saya sekolah. Nah, masuk sekolah, namun tak cukup juga sampai di situ. Masih lagi dicoba lagi, coba lagi. Adik saya tabrakan. Habis itu hubungan asmara pun kandas. Ini membuat hancur, hampir bunuh diri lagi. Waduh, kayak apa ini? Tapi rasa Tuhan ini semakin dekat. Setiap saya berdoa, apa yang saya minta Tuhan selalu kasih. Saya pergi nores ke ladang, dengar suara hujan di atas. Waduh Tuhan, saya baru nores sampai saya baru sisik. Waduh Tuhan, jangan sampai hujan ke sini Tuhan. Ini tak jadi kentalan saya, alihkan ke tempat lain. Sudah seperti dukun saya. Tetapi Tuhan alihkan. Betul. Ini saya sampai berhenti. Wah Tuhan alihkan. Turun adik saya dari atas basah kuyup. Kenapa di bawah nggak hujan? Loh, saya berdoa sama Tuhan, saya minta. Saya merinding. Kalau seandainya Tuhan Yesus atau Bunda Maria muncul di hadapan saya, mungkin saya pingsan atau lari. Karena saya tak kuat gimana. Waduh, Tuhan kasih. Habis itu berjalan lagi. Dengar suara angin kencang, petir, guntur itu. Jadi langit ini tiba-tiba meliuk hitam. Hitam semua. Waduh, saya takut lagi pulang ini Tuhan. Lewat lembah besar. Tuhan, saya takut itu angin kencang. Tuhan, saya takut itu guntur petir. Tidak sampai 5 menit, Tuhan hilangkan semua. Cuaca menjadi cerah. Waduh, takut lagi saya. Gimana kalau Tuhan muncul? Sering sekali seperti itu. Dan dicoba lagi. Habis itu saya coba. Dicoba oleh Tuhan. Ya entah Tuhan atau kuasa lain yang pasti ada cobaan lagi. Dicoba lagi, saya nores, hujan, saya berdoa, tapi makin menjadi-jadi. Kilat itu menyambar-nyambar di dekat saya, sampai saya pulang diikuti. Sudah jauh saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, saya takut ini Tuhan. Akhirnya selamat juga sampai rumah. Wah, di situ saya semakin rasanya semakin dekat. Namun untuk menyampaikan ke umat seperti ini, ke jemaat seperti ini, belum ada keberanian saya. Akhirnya saya dulu ikut tes di tempat kerja itu rasanya mustahil sekali kalau saya bisa diterima. Dengan kondisi badan seperti ini, saya penuh tato ini. Saya penuh tato, terus minum minuman keras juga, obat-obatan nyata. Ikut tes di perusahaan. Yang dites itu sekitar 600 orang. 600 itu termasuk orang yang sudah berpengalaman experience. Saya ikut tes, tapi dalam hati saya pasti lolos. Karena tiap malam saya itu berdoa. Jam 12, antara jam 12 sampai jam 1 saya berdoa. Berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan bantu saya. Setiap pengumuman, saya yakin pasti di papan pengumuman ada nama saya. Bahkan saya belum ketemu, nama saya teman-teman ini ada namamu. Wah, terima kasih Tuhan. Besok kasih lagi, begitu lagi saya tetap berdoa. Minta Tuhan, tolong kasih lagi. Sampai ke yang saya paling mustahil itu pas medical. Karena medical dibuka semua badan. Suruh buka ini, lihat tato semua. Selesai sudah di sini saya pasti gugur. Akhirnya setelah sekitar 1 bulan kemudian ditelepon. Wah, terima kasih Tuhan. Ini saya lolos lagi. Lolos masuk. Pas kerja ini sudah masuk training karena belum ada pengalaman. Hari pertama saya itu bukan main marahnya sama instruktur. Karena saya kan nggak biasa orangnya dibuat keras begitu, saya pasti lawan. Didorong, kamu tempel badan begini biar kamu bisa masukkan speed itu. Waduh Tuhan, kenapa seperti ini pelatihannya ini Tuhan? Jadi mau ngajak saya juga, mau ngajak saya kelahi. Akhirnya pulang saya ke mes Tuhan. Kemarin saya juga minta kerja di sini. Sampai nangis-nangis saya dalam WC itu. Tuhan, saya kemarin minta kerja di sini, tapi kok begini Tuhan? Saya kalau mundur ini sudah tidak mungkin Tuhan. Kemarin saya yang minta, tapi tolong Tuhan kuatkan saya. Akhirnya berjalan
pelatihan dilatih tentara selama berapa bulan, saya ikuti. Kok enjoy saya habis itu, bisa ikuti pelatihan sampai selesai. Begitu selesai, kerja lagi saya kerja, mulai area-area kerja yang menakutkan, tetap saya berdoa minta kepada Tuhan, takut saya rebah apa segala macam. Hanya tetap berjalan selamat. Puji syukur sampai sekarang saya masih belum pernah mengalami kecelakaan, pernah sekali, tapi tetap dilindungi juga sama Tuhan. Akhirnya berjalan, ya itu tadi saya pernah cerita sama Bang Jamal pada saat kerja itu. Saya berjalan, saya selama ini minta apapun yang saya minta tetap dikasih sama Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak mengubah hidup saya sampai hari ini, dan mudah-mudahan dari sinilah awalnya, karena ini pertama sekali Pak Pendeta, pertama kali saya bisa hadir di kebaktian seperti ini dan bisa menyampaikan. Biasanya saya menyampaikan ke perorangan atau kelompok-kelompok kecil. Jadi pesan saya tidak mengajak pindah ke gereja lain, tapi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa lebih menguatkan kita. Berdoa dengan yakin, percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Bahkan kita bisa seperti dukun yang saya bilang tadi, pindahkan hujan sama, bisa. Apapun yang kita minta bisa Tuhan kasih, selagi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak bisa kita minta sama Tuhan yang hal-hal yang tidak sesuai. Mungkin itu kesaksian dari saya, pesan saya. Terima kasih banyak atas sambutan dari keluarga di sini. Harapannya mudah-mudahan bisa lebih menguatkan kita ke depannya di dalam kepercayaan kita, di dalam organisasi apapun, gerejanya tetap sama karena kita tetap sama percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih.